Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita tua bernama Lu yang hidup berdua dengan anjingnya yang bernama Jax di sebuah pulau kecil. Terlihat Lu seperti menyiapkan dan menyimpan beberapa potong daging ke kulkas serta menyiapkan sejumlah uang di dalam amplop. Lu juga terlihat membakar sebuah kertas dokumen yang untuk saat ini belum kita ketahui apa isinya. Di malam itu juga di dalam rumahnya, Lu ternyata bersiap-siap ingin bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Film pun mundur ke beberapa jam sebelumnya, yang memperlihatkan Lu yang sedang berburu rusa di hutan bersama Jax. Lu lalu pergi ke pasar di pulau ini untuk membeli beberapa keperluan dan juga mencairkan uang miliknya di bank. Saking banyaknya uang yang akan dicairkan wanita tua ini sampai membuat teller bank itu pun kaget dan terkejut. Saat Lu keluar dari bank dan menuju mobilnya, ia bertemu Sheriff Rankin di sana. Setelah bertegur sapa dengan si Sheriff, Lu pun pergi dan terlihat Lu seperti diawasi oleh seseorang dari dalam telepon umum. Adegan berlanjut lagi dan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Hana dan anak perempuannya yang bernama Vi. Si kecil Vi menanyakan kepada ibunya apakah ayahnya akan segera pulang karena sudah lama tidak pulang. Hana sendiri sepertinya menyembunyikan sesuatu dari anaknya itu. Hingga datanglah Lu dan menagih uang sewa kepada Hana, yang ternyata Hana menyewa rumah milik Lu yang posisinya tepat di seberang rumah yang sekarang dihuni oleh Lu. Setelah Lu pergi, terlihat seorang laki-laki bernama Chris datang menemui Hana. Dari gelagatnya, sepertinya Chris ini sedang coba PDKT kepada Hana yang telah lama ditinggal oleh suaminya. Setelah menemui Hana, Chris yang sedang berjalan di tengah hujan pun menemui seorang laki-laki yang ingin menumpang ke mobilnya. Chris yang baik dan ramah pun mengizinkannya masuk. Tetapi tanpa disangka, pria asing ini malah menyerang Chris dan membunuhnya di dalam mobil. Di malam harinya, terlihat Lu menulis sebuah surat wasiat untuk seseorang mengenai harta-harta yang akan ditinggalkannya kepada orang tersebut. Di lain sisi, Hana yang malam itu ingin menidurkan anaknya tiba-tiba panik saat listrik rumahnya padam. Ia pun menyuruh Vi untuk menunggu di kamar, sedangkan ia pergi keluar sebentar mengecek saklar listrik. Vi yang ditinggal sendiri di rumah mendengar seperti ada seseorang yang datang. Ia lalu bersembunyi masuk ke dalam keranjang di kamarnya. Vi melihat ada seseorang yang mencoba memasukkan selang yang mengeluarkan asap obat bius. Di luar rumah, Hana yang mencari penyebab rumahnya mati listrik pun melihat dan menemukan mobil Chris di pinggir jalan. Yang saat dibuka, terlihatlah jika Chris sudah mati dalam keadaan seperti disiksa. Hana yang melihat itu pun kaget dan langsung teringat anaknya di rumah. Saat ia kembali ke rumah, benar saja Vi sudah hilang diculik oleh seseorang. Adegan pun berlanjut menyambung adegan di awal film di saat Lu ingin bunuh diri menembak kepalanya. Belum sempat Lu bunuh diri, Hana datang menggedor pintu rumahnya yang pada akhirnya Lu pun gagal bunuh diri. Hana menjelaskan jika Vi menghilang dan ia menduga jika Vi diculik oleh suaminya yang bernama Philip. Cukup aneh memang kenapa si Philip yang tak lain adalah ayahnya Vi malah datang dengan cara menculik anaknya seperti ini. Mereka pun mencoba mengejar dengan mobil, tetapi ternyata mobil Lu tidak bisa hidup dan saat dicek ternyata di balik kap mesinnya sudah diletakkan bom waktu di sana. Beruntung bagi mereka karena sempat menghindar dari ledakan tersebut. Di lain sisi terlihat Philip yang sedang membawa Vi berjalan di gelapnya hutan dan di bawah derasnya hujan menggunakan alat night vision selayaknya pasukan khusus yang sedang menjalankan sebuah misi. Kembali ke Lu, setelah mobilnya hancur, ia pun membawa anjingnya bernama Jax guna membantunya menelusuri dan melacak jejak Philip dan Vi. Hana lalu menyarankan untuk menghubungi Sheriff Rankin saja, tetapi Lu berkata jarak kota ke sini sekitar 16 km dan saat ini pun sedang hujan badai, jadi hal tersebut pun akan percuma. Hana juga menjelaskan jika Lu tidak akan bisa mengejar dan melawan Philip, karena si Philip ini adalah mantan pasukan khusus tentara Amerika. Tetapi Lu pun tetap bersikeras ingin mengejar Vi yang diculik oleh si Philip itu.
Lu juga menyiapkan segala keperluan termasuk senjata-senjata yang dimilikinya untuk pergi mengejar Vi yang diculik oleh ayahnya. Cukup mencurigakan kenapa wanita tua seperti Lu ini memiliki perlengkapan senjata yang lengkap seperti ini. Lu menduga jika Philip akan membawa Vi ke dermaga untuk selanjutnya pergi dari pulau ini menggunakan sebuah bot pribadi. Karena di tengah badai seperti ini tidak akan ada feri penyeberangan yang beroperasi. Akhirnya mereka pun pergi dengan berjalan kaki menyusuri hutan dengan bantuan Jack si anjing yang melacak jejak Philip dan Vi. Selanjutnya, Vi yang terbangun dari biusnya kaget melihat seorang laki-laki yang menculiknya. Di situ Philip pun menjelaskan jika ia adalah ayahnya, yang wajar saja Vi sudah lupa wajah ayahnya karena ayahnya sudah 2 tahun pergi menghilang. Lu dan Hana pun terus melanjutkan perjalanannya di malam itu menyusuri hutan dan mengikuti jejak yang ditinggalkan Philip. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pondok yang terdapat 2 orang laki-laki di sana. Hana yang mengenali wajah laki-laki itu pun mengatakan jika mereka adalah teman-teman Philip yang dulu sama-sama berdinas di pasukan khusus tentara Amerika. Lu pun menyuruh Hana untuk dia mengawasi di balik rerumputan, sedangkan dia akan pergi ke pondok tersebut untuk melawan mereka. Terlihat jika Hana sedikit heran kenapa wanita tua seperti Lu ini sok berani melawan para mantan tentara pasukan khusus. Lu pun masuk ke pondok tersebut dengan berpura-pura menjadi wanita tua yang tersesat karena mencari anjingnya. Ia lalu meminta izin untuk berteduh di dalam pondok karena kedinginan. Mereka pun mengizinkan Lu untuk masuk ke dalam dan Lu mengenalkan dirinya kalau ia bernama Martha. Terlihat salah satu dari mereka curiga dengan Lu, yang pada akhirnya Lu pun menghajarnya dan pertarungan pun terjadi antara Lu dan para mantan pasukan khusus itu. Tanpa disangka, Lu yang sudah tua ini mampu mengalahkan pria-pria ini layaknya pembunuh profesional seperti John Wick. Lu lalu menanyakan kemana Philip akan membawa Vi. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Lu pun membunuh pria tersebut. Hana yang datang dan melihat Lu mampu mengalahkan pria-pria itu semua sendirian, mulai curiga dengan siapakah sebenarnya si Lu ini. Ia lalu bertanya kepada Lu siapakah dia sebenarnya. Fakta mengejutkan pun terkuak jika Lu adalah mantan agen rahasia CIA yang memiliki pengalaman penyamaran di lapangan selama 26 tahun. Pantas saja Lu mahir bertarung dan memiliki senjata api serta tabungan uang yang banyak di bank. Kembali ke pelarian Philip dan Vi, mereka beristirahat sejenak karena Vi bilang ia ingin pipis. Di sini Vi melihat jika ayahnya ini sedikit aneh dan benar-benar bagaikan pembunuh sadis. Vi terkejut saat melihat ayahnya tega membunuh kupu-kupu cantik dengan cara meremasnya. Lu dan Hana yang tadinya tertinggal jauh pun mulai merasa jika Philip sudah tak jauh di depan. Mereka pun beristirahat sebentar karena Lu yakin Philip yang berada di depan pun pasti sedang istirahat. Jadi dia menyuruh Hana untuk tak usah takut akan tertinggal jauh. Di sini terlihat kemampuan survival lain yang dimiliki Lu, yang mana ia mampu membuat pemantik api dengan menggunakan baterai dan kapas. Lu juga melihat jika terdapat luka-luka bekas kekerasan di tangan Hana, yang Hana bilang itu karena Philip yang KDRT kepadanya. Ia bilang jika kepribadian Philip memang terkadang suka tiba-tiba berubah menjadi temperamental dan kasar. Lu yang mendengar itu pun terlihat sedikit merasa bersalah. Tanpa kita tahu apa sebabnya, kenapa sih Lu yang menjadi merasa bersalah atas kelakuan Philip tersebut. Isn't my love enough? Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melihat jika jembatan yang telah dilalui oleh Philip telah dirusak olehnya untuk menghambat Lu. Lalu mereka berdua berjalan perlahan-lahan di atas jembatan itu hingga sampai di ujung jembatan, Lu dan Hana jatuh terpeleset ke bibir tebing yang hampir saja mereka jatuh ke dalam tebing di bawahnya. Hingga akhirnya mereka sampai ke suatu pantai dan menemukan jejak lain yang ditinggalkan oleh Philip, berupa sepucuk surat dan boneka milik Vi yang telah dipotong kepalanya. Di sana Lu melihat sebuah asap di dalam hutan, dan ia menyuruh Hana untuk pergi ke bukit untuk menelpon Sheriff dan meminta bantuan. Sedangkan Lu akan pergi ke arah asap yang ada di hutan itu.
Hana yang sampai ke dataran yang agak tinggi akhirnya menemukan sedikit sinyal dan menghubungi Sheriff dari radio. Dengan suara yang terputus-putus karena sinyal yang jelek, Sheriff pun mengetahui jika Vi diculik dan saat ini Lu dan Hana sedang mengejarnya. Sheriff lalu menghubungi markas untuk menyampaikan kabar ini dan meminta pasukannya bersiap untuk menolong. Di dalam hutan, Lu akhirnya menemukan posisi keberadaan Philip dan Vi yang sedang istirahat di dalam sebuah gua. Lu pun diam-diam masuk ke sana dan ternyata telah disambut Philip dengan menodongkan senjata kepadanya. Lu dipaksa untuk melepaskan dan membuang senjatanya, dan betapa kagetnya ternyata terungkap jika Philip ini adalah anak dari si Lu. Terungkap jika Philip adalah anak Lu yang dari umur 5 tahun diserahkan kepada ayahnya yang seorang teroris dari Iran. Dahulu Lu menjadi agen mata-mata di Iran untuk mendekati salah satu pimpinan teroris dan berakhir dengan ia hamil dan memiliki anak dari teroris tersebut. Dan si Philip ini adalah anaknya itu. Terungkap juga sifat Philip yang labil dan terkadang kasar itu karena ia tidak pernah merasakan kasih sayang dari ibunya karena Lu tidak berupaya menyelamatkan Philip sewaktu Philip diambil alih oleh ayahnya yang seorang pimpinan teroris. Philip lalu sakit hati karena ibunya tega membuangnya saat itu. Setelah itu mereka pun bertarung dan berakhir dengan Lu yang kalah dan Philip pergi membawa Vi dan meminta Lu dan Hana menemuinya di sebuah mercusuar di pinggir pantai. Sheriff Rankin yang tiba di kantornya pun dihubungi oleh Marsekal Federal dan diberitahu jika Lu dan Philip adalah buronan negara yang sama-sama telah berkhianat kepada negara dan meminta Sheriff untuk tidak ikut campur dan biarkan agen federal yang mengurus hal tersebut. Hana yang datang ke tempat Lu berada pun akhirnya tahu jika Lu adalah ibu dari Philip, yang berarti adalah ibu mertuanya dan juga nenek dari si Vi. Pantes saja dari awal terlihat Lu begitu peduli dan setengah mati membantu Hana mengejar Philip. Hana di situ kecewa karena selama ini Lu menutupi hal tersebut. Ia juga menyalahkan Lu atas sifat Philip yang menjadi seperti sekarang adalah salah Lu sedari awal. Hingga akhirnya Hana pergi meninggalkan Lu untuk mengejar Philip sendirian. Pagi harinya, Sheriff Rankin pun tiba di pantai menggunakan sebuah motor untuk menolong. Tetapi malah ia yang ditinggal oleh Lu dan mengambil motor tersebut untuk pergi mengejar Philip. Hana pun berhasil menemukan Vi dan Philip di sebuah mercusuar. Dan ia berhasil menembak kaki dan tangan Philip dan kabur dengan Vi ke basement mercusuar tersebut. Di sana ia menemukan sebuah bom yang sudah dirakit oleh Philip. Ternyata Philip berniat untuk bunuh diri dan turut membawa Vi, Hana, dan Lu untuk mati bersama. Hingga akhirnya Lu pun datang menolong dan terlihat Lu mencoba menjinakkan bom tersebut dan mengubah saluran frekuensi dari remote bom itu. Sehingga saat Philip ingin meledakkannya, bom itu pun tidak merespon dan gagal meledak. Lu dan Hana pun berhasil keluar dari sana melalui saluran kecil yang ada di bawah mercusuar. Terlihat di luar sana sudah ada helikopter agen federal yang sedang mencari Lu dan Philip. Lu lalu merakit antena yang digunakannya untuk meledakkan bom milik Philip di mercusuar yang sudah ia modifikasi saluran frekuensinya sebelumnya. Ia meledakkan mercusuar itu dengan harapan dapat membunuh Philip yang masih berada di sana. Ledakan itu juga terlihat oleh helikopter federal dan langsung menuju ke arah mereka. Tetapi ternyata si Philip masih hidup. Lu pun meminta Hana untuk pergi membawa Vi dari tempat itu dan menitip pesan kepada Hana untuk membaca surat warisan yang sebelumnya sudah Lu siapkan untuk Hana dan Vi. Dan lalu Lu pun maju untuk bertarung melawan Philip. Ibu dan anak ini pun bertarung sengit hingga akhirnya setelah Philip berhasil menusuk Lu malah memeluknya hingga tiba-tiba helikopter agen federal tersebut datang dan memberondong mereka berdua hingga mereka berdua akhirnya pun mati. Adegan berlanjut ke beberapa minggu setelah kejadian itu. Terlihat Hana yang sedang mengepak barang untuk pindah didatangi dua agen federal untuk menanyakan apakah Lu pernah menceritakan hal terkait dokumen rahasia milik negara. Ternyata yang mengakibatkan Lu menjadi buronan karena Lu diduga memiliki dokumen rahasia milik pemerintah Amerika. Film pun ditutup dengan memperlihatkan Hana dan Vi yang pergi dan pindah dari pulau itu, membawa barang-barang peninggalan serta harta warisan yang diberikan Lu kepadanya. Tamat.
Oke teman-teman, akhirnya kita tahu fakta-fakta mengejutkan yang dari awal memang sudah sangat mencurigakan. Bahwa ternyata Lou ini adalah seorang mantan mata-mata rahasia CIA yang hidup di pulau itu untuk kabur dari kejaran pemerintah Amerika karena dia memiliki dokumen-dokumen rahasia negara. Dokumen tersebut adalah dokumen yang di awal film tadi terlihat dimusnahkan dan dibakar oleh si Lou. Selain itu, konflik yang terjadi antara ibu dan anak di film ini terlihat sangat miris, yang mana pada akhirnya seorang anak harus bertarung melawan ibunya, begitu juga seorang ibu yang membuang anaknya sedari kecil yang menimbulkan rasa dendam dan benci di diri si Philip. Baiklah, sampai di sini dulu edisi kali ini. Sampai ketemu di edisi selanjutnya.